warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya di pembahasan mengenai konflik. Masih berkutat dengan konflik gitu ya. Minggu kemarin saya sudah minta ke kalian untuk carikan kasus-kasus yang terjadi akibat perubahan sosial. Kasus-kasus konflik yang terjadi akibat perubahan sosial. Yang dimana saya mencontohkan perubahan sosialnya adalah COVID-19. Ya, jadi kalian kemarin sudah mencari mengenai artikel-artikel mengenai konflik yang terjadi akibat COVID. Nah, di sini saya akan memaparkan juga temuan saya tentang konflik yang terjadi akibat COVID-19. Jadi, seperti yang dikatakan Surjono Sukanto, bahwa perubahan sosial bisa menyebabkan konflik. Tapi, konflik juga bisa menyebabkan sebuah perubahan sosial. Ya, jadi di sini kita akan bahas nih. Nah, sekarang yang saya bahas adalah konflik akibat COVID-19. Di sini bisa dilihat di gambar ada gambar petugas kesehatan, dan juga yang kedua adalah PKL, pedagang kaki lima. Ya, di sini ada petugas kesehatan versus PKL. Sempat terjadi konflik kah antara petugas kesehatan dengan PKL? Sempat. Ya, jadi ini memang sempat terjadi karena COVID-19 ini gitu ya. Terjadi konflik karena di sini petugas kesehatan mengharapkan bahwa masyarakat bisa menjaga jarak antara satu sama lain, tetap di rumah, tidak berkeliaran, tidak membuat kerumunan, agar COVID-19 ini tidak tersebar dengan mudah. Gitu ya. Sementara di sisi lain, PKL mereka merasa ketika mereka berdiam diri di rumah, tidak melakukan kegiatan, mereka tidak bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Mereka tidak bisa menghasilkan penghasilan yang cukup untuk keluarga mereka. Jadi pada saat itu sempat terjadi konflik ketika para PKL tidak setuju dengan peraturan-peraturan yang diterapkan, gitu kan ya, dimana harus stay at home, di rumah aja gitu ya. Sempat seperti itu. Jadi karena coba menurut kalian apa yang melatar belakangi terjadinya konflik ini? Yang melatar belakanginya tentu adalah COVID-19. Tapi diantaranya adalah salah satu penyebab konfliknya adalah perbedaan kepentingan antara petugas kesehatan dan PKL. Kepentingan petugas kesehatan adalah mementingkan kesehatan, ya, supaya masyarakat tidak terkena COVID-19. Kesehatan menjadi yang utama. Jadi akhirnya melakukan memberlakukan peraturan-peraturan tersebut, gitu. Sementara PKL adalah kepentingannya adalah kepentingan ekonomi, gitu kan? Kepentingan ekonomi yang harus mereka penuhi untuk kebutuhan keluarga mereka. Jadi di sini ada perbedaan kepentingan yang menyebabkan akhirnya konflik terjadi antara PKL dan juga petugas kesehatan. Gitu. Jadi ini bisa dilihat ya bahwa ternyata si perubahan ini, adanya COVID-19 ini menyebabkan adanya konflik, gitu kan? Nah, terus akhirnya konflik itu menyebabkan perubahan nggak sampai sekarang? Konflik antara si PKL dan si petugas kesehatan, ada nggak perubahan yang terjadi akibat konflik? Tadi saya bilang perubahan sosial bisa menyebabkan konflik. Konflik bisa menyebabkan perubahan sosial. Ada nggak akibat konflik ini terjadi perubahan? Ada, yaitu adalah protokol kesehatan akhirnya, gitu. Akhirnya protokol kesehatan diberlakukan. Jadi masyarakat tetap boleh keluar, yang mau PKL mau berdagang silakan, asalkan menjaga protokol kesehatan, memakai hand sanitizer, memakai masker dan lain-lain. Itulah perubahan yang terjadi akibat konflik. Jadi itu ya, perubahan yang mengakibatkan konflik. Konflik bisa mengakibatkan sebuah perubahan. Gitu. Jadi akhirnya jadilah perubahan di mana sekarang setiap kegiatan protokol kesehatan menjadi yang utama. Gitu. Lalu ada lagi nih contoh lain. Contoh lain ini saya perlihatkan di sebuah perusahaan. Di masa COVID ini, perusahaan banyak yang tidak stabil. Usaha-usaha banyak yang tidak jalan. Akhirnya banyak yang tutup. Atau bahkan tidak tutup tapi mengurangi karyawan.
ya. Jadi di sini si COVID ini mengakibatkan konfliknya ada di misalnya di sebuah perusahaan yang akhirnya pendapatannya berkurang karena COVID-19, yang memutuskan akhirnya untuk memecat karyawannya, gitu ya. Karena agar perusahaannya tetap stabil. Di sini terjadi konflik antara si pemilik perusahaan dan karyawannya. Karyawannya ingin tetap bekerja, ingin tetap mendapat penghasilan, tapi si perusahaan sedang goyah. Akhirnya perusahaan memutuskan untuk memecat si karyawan-karyawan tersebut agar pengeluaran perusahaan tidak terlalu besar. Akhirnya terjadilah konflik antara si pemilik perusahaan dan karyawan yang tidak setuju dipecat. Gitu. Jadi artinya di sini perubahan COVID ini menyebabkan konflik di dalam misalnya sebuah perusahaan antara pemilik dan juga karyawannya. Gitu. Jadi disinilah COVID-19 ini, jadi ini bisa jadi bukti bahwa perubahan sosial itu mempengaruhi adanya sebuah konflik, gitu ya. Jadi artinya di sini kalau bisa dibilang COVID-19 ini adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan, gitu ya. Yang tidak direncanakan, jadi datangnya tiba-tiba. Ini tuh musibah yang menyebabkan segala sektor terkena imbasnya akibat COVID-19. Dan semuanya tidak siap pada saat itu. Jadi akhirnya terjadilah konflik akibat COVID-19. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.